Something that Lasha just said reminded me of Sesuatu yang baru saja dikatakan Lasha mengingatkan saya pada cerita ini. Selama Perang Dunia Kedua, Anthony Eden bertemu dengan Stalin pada awal 1990-an. Dan Stalin berkata kepada Eden, "Apakah Anda tahu apa masalah Hitler? Masalahnya adalah dia tidak tahu kapan harus berhenti." Dan Eden berkata, "Yah, siapa yang tahu?" Dan Stalin berkata, "Saya tahu." Itulah masalah dengan kaum neokonservatif. Mereka tidak tahu kapan harus berhenti, dan mereka tidak akan dihentikan. Trump memiliki 4 tahun tersisa, dan kemudian akan memilih pendahuluan Partai Republik. Tampaknya Trump tidak akan, dalam apapun, menggantinya. Dan kaum neokonservatif akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan lagi. Namun, masalah yang kita hadapi adalah mereka sekarang menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan di kedua partai politik. Jadi ini adalah mimpi buruk mutlak, karena tidak hanya mereka memiliki basis yang substansial dalam Partai Republik. Banyak dari mereka telah bermigrasi sejak 2016 ke Partai Demokrat. Dan dalam beberapa hal, Partai Demokrat bahkan lebih neokonservatif daripada Partai Republik. Jadi mereka tetap menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies and today... Halo semuanya, ini Pascal dari Neutrality Studies. Dan hari ini saya berbicara dengan dua kolega yang sudah pernah tampil di saluran ini sebelumnya. Saya bersama James Carden dan Lasha Kasradz. James adalah editorialist review di Substack, dan Lasha adalah petugas penghubung untuk Universitas Negeri Sukhumi, sebuah universitas Georgia di Amerika Serikat. Keduanya berbicara kepada kita dari Pantai Timur. Dan hari ini, saat kita mendekati hari ke-1 pemerintahan Trump, kita ingin membahas kebijakan luar negerinya. Meskipun saya tidak sepenuhnya yakin apakah kebijakan masih merupakan ungkapan yang tepat untuk itu, dan lebih kepada kereta atau kapal uap kebijakan luar negeri, karena begitu banyak hal yang telah berubah. Mungkin James, mari kita mulai dengan Anda. Apa penilaian umum Anda tentang kepresidenan Trump ini? Nah, seperti halnya dengan apapun yang berkaitan dengan Tuan Trump, ada sisi positif dan negatif. Saat ini, negara dan dunia tampaknya fokus pada kebijakan tarif Trump yang cukup masuk akal. Namun, saya pikir ada cerita yang kurang dilaporkan, yaitu perpecahan dalam tim keamanan nasional pemerintahan Trump. Sebenarnya, tim tersebut tampak seperti akan terurai. Menteri Pertahanan Pete Hegseth, yang sebenarnya tidak ada yang mengira dia memenuhi syarat untuk pekerjaan itu, telah membuktikan semua orang benar. Dia tidak, dan sepertinya hari-harinya mungkin sudah terhitung. Penasihat Keamanan Nasional Mike Waltz juga dikabarkan hampir selesai. Jadi itu kabar baik bagi orang-orang seperti kita yang peduli tentang perdamaian dan peduli tentang diplomasi dan dialog. Hal-hal yang Anda tahu sudah tidak populer di Washington selama bertahun-tahun. Namun, tim Trump masih memiliki perpecahan antara kaum tradisionalis neokonservatif yang telah membawa begitu banyak kerusakan ke dunia selama 20-30 tahun terakhir, dan orang-orang yang mengutamakan Amerika seperti J.D. Vance dan Tulsi Gabbard. Saya pikir hal yang paling menarik, dan kita bisa membahas ini nanti, adalah kemunculan penasihat Presiden Steve Witkoff, yang benar-benar menjadi Menteri Luar Negeri dalam segala hal kecuali nama. Ada banyak kekacauan di sini. Di satu sisi, Anda memiliki orang-orang seperti Vance, Gabbard, dan Witkoff yang melakukan dengan baik dan melakukan hal-hal baik karena berbicara dengan musuh kita, sesuatu yang belum kita lakukan bertahun-tahun. Di sisi lain, Anda memiliki kaum tradisionalis neokon yang tampaknya mulai terurai. Ini adalah campuran, seperti halnya dengan Mr. Trump. Saya juga melihatnya seperti itu, terutama karena menunjukkan pentingnya lingkaran dalam pengambilan keputusan di Gedung Putih. Tapi Lasha, bagaimana Anda melihat faksionalisme di dalam pemerintahan ini? Dan menurut Anda, apa dampak terpenting yang dimilikinya terhadap apa yang Anda amati? Sure.
Tentu, saya tidak tahu apakah saya bisa menambahkan lebih banyak dari apa yang baru saja dikatakan James, kecuali untuk sedikit kembali ke beberapa hari pertama, mungkin bahkan sesaat sebelum Trump benar-benar memasuki Gedung Putih. Kami semua berbicara dan semacam menganalisis secara kolektif seperti apa kepresidenan Trump dalam hal kebijakan luar negeri. Ada semacam pembagian regional dalam cara mereka memandangnya. Misalnya Rusia dan Ukraina, secara relatif, akan menolak pengaruh neokonservatif dan memiliki lebih banyak fleksibilitas untuk koloninya. Nalsap, Greco Trump terhadap pemilihan goreng, lebih carry dari bawah riset mau terasa neokonservatif. More under the sway of the neocon sort of tradition. I think basically that's what we are looking at. Saya pikir pada dasarnya itulah yang kita lihat. Tetapi saya juga berpikir bahwa bahkan dengan konflik Rusia-Ukraina, Tuan Trump berada di bawah tekanan pengaruh neokonservatif. Hanya untuk cepat menyebutkan apa yang dikatakan James dalam hal kompetensi dan kekacauan internal. Di satu sisi, kita agak terbiasa dengan kekacauan internal dengan Trump. Siapapun yang memilih Trump mungkin tidak melihat detail-detail ini. Kevin Prudy treating him at path its race stafishnis ke seluruh wajah dia malik maksanan yalan expun menggongkuikian. Kita semua ingat istilah selefir folis pontides, berin. Shake things up. We all remember this sort of populist terminology. But then at the same time, we have to ask, this is America. Tapi kemudian pada saat yang sama, kita harus bertanya, ini adalah Amerika, dan harus diatur, dan ada institusi. Dan saya masih ingin percaya ada sistem checks and balances yang independen, kan? Sebut saya naif, tapi itu Anda tahu. Lihat seperti yang dikatakan Mearsheimer. Saya suka fakta bahwa Anda tahu, ini masih demokrasi liberal, dan apa yang kita lakukan tentang itu. Tapi Anda tahu, seluruh keributan ponsel ini dengan diduga beberapa informasi yang sangat penting bocor ke anggota keluarga. Dan maksud saya, oke, jadi bagaimana saya bisa, apa yang harus saya katakan? Maksud saya ini hanya, saya tidak tahu apakah ini sangat serius, tidak serius, tetapi secara politik ini terlihat seperti bencana. Ini bukan negara dunia ketiga di mana hal ini seharusnya terjadi. Jika pemerintahan lain hanya untuk bersikap adil melakukan hal seperti ini, mereka akan dituduh sebagai pengkhianat atau apapun. Tapi tanpa masuk ke detailnya, ini tidak terlihat baik. Tapi saya juga ingat Tuan Hexer menyatakan di Brussels, saya pikir itu beberapa bulan yang lalu, di sebuah konferensi keamanan, mengatakan bahwa era kekuatan telah tiba. Jika Anda ingat frasa itu, saya mengutip secara bebas, tentunya, tapi dia mengatakan bahwa keseimbangan kekuatan atau sesuatu yang sejalan dengan kekuatan itu penting, bukan beberapa ideal dan pandangan dunia utopis. Dan beberapa dari kami yang benar-benar menganut kebijakan luar negeri yang pragmatis, semacam berorientasi realistis, kami berkata, Anda tahu saya melakukannya. Anda tahu itu terlihat hebat. Anda tahu, ada seseorang yang mengatakan Anda tahu itu jelek. Itu tidak terdengar bagus. Ini adalah penyimpangan dari pandangan internasionalis liberal ini. Tapi ya, kekuatan tampaknya memang penting. Dan sekarang kita memiliki dunia multipolar di mana Anda tahu, Amerika Serikat sedang diperiksa secara khusus oleh Anda tahu, proyeksi kekuatan oleh China tentu saja, dan kemudian yang ketiga Rusia. Dan kemudian dari titik itu, entah bagaimana kita sampai pada posisi kita sekarang, merasa tidak kompeten dan kacau dan berantakan, bukan? Jadi itu hanya pandangan saya tentang ini. Apakah ini semacam keruntuhan? Atau apakah ini tidak? Saya pikir pemerintahan Trump akan keluar dari ini. Tapi seperti yang dikatakan James, saya pikir akan ada perubahan yang dilakukan. Ini adalah pengamatan yang sangat baik tentang kekuasaan. Kami juga memiliki pernyataan tentu saja dari Sekretaris Rubio di awal masa jabatannya, bahwa kita sekarang hidup di dunia multipolar, dan ini adalah hal yang normal, dan kita hanya perlu menemukan tempat kita. Dan kita juga harus ingat sebenarnya, bahwa Donald Trump memulai kampanyenya, pemerintahannya, dengan pidato pelantikannya yang mengatakan, seperti, kita akan dikenang untuk perang yang tidak kita masuki. Dia adalah kandidat perdamaian. Dia juga memperkenalkan dirinya masih selama pelantikan sebagai kandidat perdamaian. Namun, saat ini,
Donald Trump membom Yaman dan pada dasarnya telah memberikan lampu hijau untuk dimulainya kembali apa yang saya masih pikir akan dikenang sebagai genosida Gaza. I still think will be remembered as the Gaza genocide. James, how do you square it? James, bagaimana Anda menyelaraskan ini? Di satu sisi, kita memiliki semua upaya perdamaian dengan Ukraina, yang juga sangat saya apresiasi. Dan Witkoff melakukan pekerjaan yang fantastis dalam mencoba membawa pemerintahan Trump ke posisi di mana Anda bisa mencapai gencatan senjata atau audit. Tampaknya sekarang hal berikutnya adalah AS akan meninggalkannya dan pergi, yang mungkin bukan hal buruk. Picuan setengah, bagaimana Anda menjelaskan kedua hal ini dan juga retorika terhadap China? Maksud saya mercat hubung, saya percaya. Well, I think with regard to Russia and Ukraine, you're probably Ya, saya pikir terkait Rusia dan Ukraina, Anda mungkin benar. Saya tidak berpikir bahwa ide Trump dan Witkoff akan datang dan mendikte syarat perdamaian kepada Rusia dan Ukraina pernah realistis. Saya pikir adalah hal yang baik bahwa mereka berbicara dalam dan dari dirinya sendiri. Itu adalah hal yang positif, seperti yang dikatakan Steve Witkoff dalam wawancara dengan Tucker Carlson. Anda tahu, Biden dan Putin tidak berbicara selama 3,5 tahun, jadi fakta bahwa mereka duduk dan ada jalur komunikasi yang terbuka adalah hal yang sangat baik. Saya pikir perang di Ukraina belum selesai. Saya pikir Rusia akan berjuang habis-habisan, dan mereka harus mengambil dengan paksa seluruh oblast yang telah mereka aneksasi secara resmi. Terkait dengan Timur Tengah, itu benar-benar berantakan. Anda benar sekali. Sangat sulit untuk menyelaraskan retorika perdamaian Trump dengan pemberian lampu hijau untuk genosida di Gaza. with his green lighting of the genocide in Gaza, and as you mentioned, the bomb. Dan seperti yang Anda sebutkan, pengeboman terhadap Houthi. Steve Witkoff again. Di sisi lain, Steve Witkoff sekali lagi berbicara langsung dengan Iran, yang merupakan hal yang sangat positif. The thing that we Hal yang kita di latar belakang semua ini, dan Anda seharusnya tidak mengatakan ini di Washington, adalah lobi Israel dan hubungan Trump dengan Netanyahu. Dan dia berada dalam posisi yang sangat sulit karena basis donornya, hubungannya dengan lobi, mencegahnya melakukan, menurut saya, hal-hal tertentu. Namun, itu belum mencegah mereka sejauh ini dalam berbicara dengan Iran. Jadi sekali lagi, tema Donald Trump dan kebijakan luar negeri selalu merupakan campuran. Jadi Anda tahu apa yang mereka lakukan di Gaza, apa yang mereka lakukan di Yaman sangat tercela. Pendekatan ke Iran sangat positif. Mengenai China, saya pikir itu masih harus dilihat. Saya pikir saat ini, berkat kebijakan tarifnya, hubungan antara Amerika Serikat dan China sedang menuju ke arah yang buruk. relations between the United States and China are headed south. Right. There's these Benar. Pada dasarnya ada dua aliran pemikiran. Yang satu mengatakan bahwa Trump benar-benar sedang merombak dan mengubah kebijakan luar negeri dan domestik AS. Untuk melakukannya, dia harus membongkar beberapa mekanisme internal, termasuk USAID, dan ini mewakili perubahan yang nyata. Kemudian ada aliran pemikiran lain yang mengatakan, tidak, ini adalah kelanjutan dari kebijakan, kelanjutan dari agenda. Ini hanya regroup, reload, dan kemudian menembak di teater yang berbeda. Alih-alih menargetkan Rusia, Anda menargetkan Iran, dan akhirnya Anda akan menargetkan China. Pemerintahan Trump sebenarnya hanya ingin memfokuskan kembali kekuatan keras AS ke China dan Rusia. Menurut Anda, yang mana atau opsi ketiga apa yang mungkin dapat membantu menjelaskan apa yang terjadi? Well, I think it's going to be more of the same in terms. Ya, saya pikir ketegangan akan tetap sama. Saya pikir, lihat, untuk wilayah ini, untuk Kaukasus Selatan, kita berada dalam kedekatan, bukan? Turki, Iran. Jika ada kampanye pengeboman, dan jika, katakanlah Trump menyerah pada kekuatan apapun yang ada di Washington saat ini, sulit untuk menentukan atau menyebut mereka. Anda tahu semua nama ini, kekuatan baru dan neokonservatif. Dari sudut pandang saya sebagai orang Georgia yang melihat wilayah ini, Rusia ya, kita tertuh hubungan Rusia dan Iran. Itu semacam aliansi militer klasik. Saya ragu bahwa Rusia akan dilatar belakang dari belakang layar di maturity kampanye semacam itu terjadi. Will aid Iran if such a campaign took place. It will also be a disaster in terms of
Ini juga akan menjadi bencana dalam hal geoekonomi dan geopolitik regional. Dengan dunia Turkik ini muncul dari Azerbaijan dan koridor Zangezur yang Iran pertahankan untuk menjaga keunggulan strategisnya. Semua ini terkait dengan Turki dan dipandang di seluruh Kaukasus Selatan sebagai semuanya Turkik, hampir anti-Iran. Itu tergantung pada bagaimana invasi atau kampanye pengeboman terhadap Iran akan mengganggu dan lebih jauh menciptakan jurang dengan Iran dan seluruh pengaturan strategis, geoekonomi dan geopolitik Turkik tersebut. Jadi, apa pertanyaan Anda selanjutnya? Saya pikir Anda juga menyebutkan China atau... What was your next question? I think it was China you mentioned as well, or? Ya, menurutmu apakah AS benar-benar mengubah kebijakan luar negerinya? Atau hanya memfokuskan kembali kekuatan kerasnya ke wilayah lain? Instingnya adalah untuk menjadi ekspansionis, untuk berada di mana-mana sekaligus. Tetapi saya pikir ia terpaksa berubah dan menyesuaikan diri berdasarkan pusat kekuatan saingan yang telah muncul. Seperti China, Rusia, dan secara regional saya pikir terhadap Iran, tidak banyak yang berubah. Trump sendiri secara individu tidak ingin terlibat dalam hal ini. Saya tidak berpikir dia adalah presiden yang suka berperang yang mengatakan, kita harus membom semua orang yang setuju dengan kita. Tapi Anda tahu, saya pikir satu-satunya cara agar Amerika Serikat semacam mengubah kebijakan luar negerinya, tanda kutip, adalah jika menghadapi proyeksi kekuatan dari kekuatan saingan. Jika Anda mau, Anda tahu Rusia, China. Tapi ketika kita mengatakan perubahan secara tradisional dalam hal budaya, semacam budaya kebijakan luar negeri, insting itu belum hilang. Saya tidak berpikir begitu. Tetapi saya pikir kekuatan dan semacam kemunculan multipolaritas inilah yang memaksanya untuk Anda tahu, macam meninjau kembali bijisan luar negeri tradisionalnya. Tapi, Anda tahu, saya pikir ada dua cara mungkin untuk melihat paradigma baru Trump. Di satu sisi, ini secara terang-terangan, jelas bahkan tanpa malu-malu, bersifat transaksional. Itulah yang dimaksud dengan tarif. Ini tentang saya bantu Anda bantu saya. Dan Anda melihat itu dengan sangat jelas, bahkan dalam pertemuan dengan sekutu, bahkan dalam pertemuan dengan orang-orang yang secara ideologis sejalan dengannya. Ketika Perdana Menteri Italia Meloni berada di Gedung Putih minggu ini, Anda tahu, fokusnya adalah pada tarif. Fokusnya adalah pada perdagangan. Fokusnya adalah pada membuat kesepakatan. Itu satu bagian darinya. Dan kemudian ada semacam ini, dan ini agak aneh, mengingat tuduhan yang sering dilontarkan terkait neo-isolasionisme. Neo-isolationism. There's a kind of, I don't think that's the right way to look at it. Saya tidak berpikir itu cara yang tepat untuk melihatnya. Saya sebenarnya berpikir bahwa ada neokolonialisme yang melekat dalam kebijakan luar negeri Trump. Dan Anda melihat ini dengan Greenland. Anda melihat ini dalam diskusi tentang terusan Panama. Mereka membungkusnya dalam istilah, ya, kita harus melakukan ini. Kita harus mengambil alih terusan. Kita harus mengambil alih Greenland karena China, karena musuh kita. Tetapi ada sesuatu dalam gerakan ini yang seolah-olah mengingatkan kembali ke Amerika pada tahun 1998, ke masa kepresidenan McKinley, yang sering dia bicarakan. Jadi ada semacam transaksionalisme, dan ada semacam aspek neokolonial yang menurut saya belum dilaporkan sejauh ini. Ya, saya pikir itu adalah pengamatan yang sangat baik. Dan mungkin saya hanya ingin menambahkan bahwa, untuk menggunakan metafor Anda, ini bukan kamu garuk punggungku, aku garuk punggungmu. Ini lebih seperti, aku cambuk punggungmu sampai berdarah sangat parah. Dan kemudian aku menawarkan salep sebagai imbalan agar kamu menggaruk punggungku. Donald Trump terus menciptakan titik-titik tekanan ini. Titik tekanan ekstrem, sangat menyakitkan, yang sebelumnya tidak ada. Dan kemudian mengatakan, jika kamu tidak ingin kami melakukan ini, maka kamu harus memberi kami sesuatu, kan? Kita harus membuat kesepakatan. Ini terjadi dengan Greenland. Ini terjadi dengan terusan Panama. Ini terjadi dengan tarif, kan? Dan dalam arti tertentu, Anda ketika menyebut ini seperti neokolonialisme,
calling this like neocolonialism, but at the same time, this whole rhetoric. Namun pada saat yang sama, retorika kita harus menghasilkan uang atau kita harus menghemat uang tidak terlalu masuk akal bagi saya dengan 800 pangkalan militer AS di seluruh dunia yang menghabiskan begitu banyak uang. Dan Tuan Trump mengatakan, kita ingin uang dari, sekali lagi, kita ingin uang dari orang-orang yang kita lindungi, bukan? Kita seperti mafia, bukan? Kita melakukan hal di negara Anda yang tidak Anda inginkan. Dan Anda harus membayar kami untuk itu. Pilihan lainnya, tentu saja, adalah menarik diri dari itu. Mengapa tidak secara terbuka pikir untuk menarik diri dari NATO dan menarik pangkalan-pangkalan tersebut sebagai alat tawar-menawar? Mengapa tidak melakukan sebaliknya? Mungkin Lasha dan kemudian James. Why does he do the opposite? Maybe Lasha and then James. Can I just briefly follow up what James said? Bolehkah saya menindaklanjuti sebentar? Apa yang dikatakan James mengingatkan saya pada sesuatu, jadi ini semacam pertanyaan. Dalam buku Kissinger, saya pikir itu diplomasi atau mungkin world order, saya tidak ingat persis yang mana. Tapi dia menyebutkan Teddy Roosevelt. Dia berbicara tentang jelas melalui lensa realis. Bagaimana ya tentu saja di bawah kepemimpinannya Amerika mulai terlibat dalam urusan dunia. Namun kemudian ada perhitungan strategis pilih dan pilih dalam hal membangun kekuatan. Anda tahu, tidak hanya mengejar setan di mana-mana, mengejar hantu jika Anda mau, dan menjadi ekspansionis hanya demi menjadi ekspansionis. Tetapi ada semacam pandangan pragmatis yang melekat tentang bagaimana membuat Amerika kuat di dunia. Dan yang melekat dalam pandangan itu adalah semacam pilih dan pilih opsi geostrategis mana yang akan dikejar. Apakah Anda melihat itu sama sekali dalam pemerintahan Trump, Pascal, James? Maksud saya, apakah Anda melihat itu? Apakah Anda berpikir ini? Karena kita melihat sesuatu yang masih berbeda dari 30 tahun terakhir, bukan? Dan bisa kita menyerupai itu untuk mengatakan contoh khusus ini. Can we resemble that to say this particular? Ya, saya pikir yang Anda maksud adalah pidato terkenal yang disampaikan di House of Commons oleh John Bright selama Perang Crimea, di mana dia mengatakan bahwa negara-negara terjebak dalam mengejar bayangan di luar negeri sambil membiarkan negara mereka sendiri membusuk di rumah. Dan saya pikir itulah gambaran besarnya. Ini adalah sesuatu yang disadari oleh Trump. Sejak 9/11, Amerika Serikat telah mengejar bayangan visioner di luar negeri sambil membiarkan negara kita membusuk di rumah. Sebagian besar dari pembusukan itu berkaitan dengan perjanjian perdagangan yang dibuat selama 25 hingga 30 tahun terakhir. 25, 30 years. Now Trump is taking it out on these countries. Sekarang, Trump menyalahkan negara-negara yang menandatangani perjanjian-perjanjian ini. Yang tidak adil adalah bahwa perjanjian-perjanjian ini awalnya adalah ide kita, dan bagian dari jebakan yang Trump jatuh ke dalamnya adalah buatannya sendiri. Maksud saya adalah selama masa jabatan pertamanya, dia sangat cepat untuk masuk dan merobek perjanjian yang dibuat antara pemerintahan sebelumnya dan negara-negara lain. Contoh terbesar dari itu, tentu saja, adalah JCPOA, Kesepakatan Nukliran. Namun tentu saja mereka merobek sejumlah perjanjian pengendalian senjata dan nuklir yang dihormati dari Perang Dingin di bawah arahan penasihat keamanan nasional John Bolton. Under the direction of National Security Advisor John Bolton. So we tore up the INF, we tore up Open Skies. Jadi, kami membatalkan INF, kami membatalkan Open Skies. Sekarang dia kembali, dan banyak negara ini bertanya-tanya apa manfaatnya sebenarnya untuk membuat perjanjian dengan Amerika Serikat ketika pemerintahan baru bisa datang dalam 3 hingga 4 tahun dan mengatakan tidak, kami tidak akan melakukannya. Jadi, ide besarnya tentang Amerika yang mengutamakan diri sendiri, Amerika yang menjaga dirinya sendiri, adalah ide yang best dan yang baru dalam sejarah kebijakan luar negeri Amerika baru-baru ini. Tapi yang sangat sulit untuk mewujudkan ketika negara lain tidak betul berbahasa Indonesia membuat perjanjian yang bertahan lama hingga. Jadi itu bagian dari kerumitan yang menurut kita. So that's part of the tangle that we're in.
Ya, dan bukankah itu lebih jauh lagi? Bukan hanya bahwa Anda tidak bisa mempercayai bahwa Amerika Serikat akan mematuhi kesepakatan di luar pemerintahan saat ini. Anda tidak bisa mempercayai bahwa presiden saat ini mematuhi idenya sendiri. Maksud saya, saga tarif telah berubah-ubah hampir setiap hari. Dan juga, Anda tahu, retorika dan kenyataan tampaknya dua hal yang berbeda. Tampaknya tarif dirancang untuk menjadi proteksionis nasionalis. Tetapi sekarang, tampaknya lebih seperti bentuk sanksi lain terhadap China dan akan menjadi alat tawar-menawar untuk memaksa negara lain ke dalam sanksi sekunder atau tarif sekunder terhadap China untuk memisahkan. Itu adalah dua tujuan yang sama sekali berbeda untuk menggunakan alat tarif ini, yang sejujurnya tentu saja memiliki tempatnya dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Tapi Lasha, masalah kepercayaan ini, bagaimana menurut Anda ini akan berdampak? Terutama katakanlah negara-negara kecil seperti Georgia, yang, seperti yang Anda katakan sebelumnya, berusaha menyenangkan Amerika Serikat dengan sangat-sangat banyak. Tetapi hanya sebatas itu. Dumiya Katri Sim Fleng Tu Yuni, Sreng Berthu Kamera. Terima kasih. Reality now impacting their calculations. Well, these hopes are all hanging by thread. I mean, the idea was Ya, harapan-harapan ini semua tergantung pada seutas benang. Maksud saya, Anda tahu idenya adalah bahwa secara filosofis Trump seharusnya lebih ramah terhadap gagasan bahwa internasionalisme liberal ini harus dihentikan, dan oleh karena itu akan memiliki dampak positif pada negara-negara kecil seperti Georgia, bukan? Pada dasarnya, Georgia berharap bahwa pengambil alihan pemerintahan Trump oleh rezim neokonservatif, jika Anda mau, tidak terjadi. Maksud saya, tentu saja had occurred. does not happen. I mean, there will be, of course, influence. I'm surprised, actually, with all the respect to Marco Rubio. Saya sebenarnya terkejut. Dengan segala hormat kepada Marco Rubio, sejauh ini dia mengikuti visi Trump, jika Anda mau. Tapi kita semua tahu bahwa Marco Rubio bukanlah seorang praktisi real politik yang berpandangan jauh ke depan. Dari pengamatan saya, dia tidak memiliki kesabaran untuk rezim atau tindakan pemerintah manapun yang mungkin mencoba bertahan sendiri atau menemukan keseimbangan antara kekuatan besar. Jika konsensus Washington tidak setuju dengan itu, Marco Rubio menjadi orang pertama untuk merangkaknya. Jadi di bawah perintah jika Trump hanya memiliki 4 tahun tersisa, apakah Mr. Vance akan menolak kita? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. We don't know, who is coming in. And so the idea that somehow Mr. Trump can sort of create. Jadi gagasan bahwa entah bagaimana Mr. Trump bisa menciptakan perdamaian abadi jika Anda mau di Washington atau menjinakkan Washington, dan itu akan bertahan lama, sulit untuk diprediksi. Saya yakin, ya, terlepas dari apa yang mereka lakukan di Washington, pada saat itu saya pikir China dan Rusia mungkin akan menjadi lebih kuat, bukan? Mereka mungkin akan menjadi lebih tegas, masing-masing. Apa yang akan terjadi pada Ukraina? Apakah Rusia akan terus maju dan masuk ke Kiev? Atau apakah Rusia akan merasa puas? Saya pikir kita telah membahas itu di masa lalu. Apakah Rusia tahu kapan harus berhenti? Karena itu juga merupakan mekanisme yang sangat penting secara strategis untuk dimiliki. Mengetahui kapan harus berhenti, kapan tidak harus berhenti, kapan harus melanjutkan. To know when to stop, when not to stop, when to continue, and then we're not, yes, Russia is running this and perhaps. Dan kemudian Anda tahu, kita tidak, ya, Rusia menjalankan ini dan mungkin telah memenangkan hal ini. Tetapi, Anda tahu, pada saat Trump selesai, saya pikir apa yang akan memeriksa pendirian neoliberal, neokonservatif di Washington adalah sistem internasional itu sendiri. Saya tidak berpikir dalam hal sistem internasional itu sendiri, ada kembali ke, Anda tahu, hari-hari seperti biasa, unipolaritas itu. Saya pikir itu sudah berakhir. Apakah akan ada, misalnya, katakanlah Demokrat berkuasa, dan elit kebijakan luar negeri tradisional ini semacam mendapatkan kembali kekuasaan mereka dalam istilah relatif. Ya, mereka mungkin akan lebih menolak apa yang terjadi hari ini. Tetapi saya tidak berpikir struktur sistem internasional itu sendiri akan menyerah pada hal itu. Saya pikir itu yang akan menyelamatkan hari, menurut pendapat saya. Will succumb to that. I think that will save the day, in my opinion. But the neocons are notorious for. Namun, kaum neokonservatif terkenal karena melebih-lebihkan kekuatan keras AS.
Mereka terkenal karena memulai perang yang sejak awal tidak dapat dimenangkan dan akhirnya tidak dimenangkan. Anda tahu, AS menggantikan rezim Taliban setelah 20 tahun perang dengan rezim Taliban. Tetapi mereka tidak pernah membingkainya seperti itu. Mereka tidak pernah melihatnya seperti itu. Mereka tidak mengakui bahwa ini adalah kegagalan. James, apakah Anda berpikir bahwa kaum neokonservatif akhirnya bisa disingkirkan dari kekuasaan dan menjadi tidak relevan? Atau apakah mereka hanya, Anda tahu, meskipun sekarang mereka diasingkan dari pemerintahan saat ini, mereka hanya pergi dan menunggu di semua lembaga pemikir ini, di mana mereka sekarang diparkir, bukan? Hanya menunggu pemerintahan berikutnya untuk menempel. Sesuatu yang baru saja dikatakan Lasha mengingatkan saya pada cerita tentang Perang Dunia Kedua. Anthony Eden bertemu dengan Stalin pada awal 1940-an. Dan Stalin berkata kepada Eden, apakah Anda tahu apa masalah Hitler? Masalahnya adalah dia tidak tahu kapan harus berhenti. Dan Eden berkata, ya, siapa yang tahu? Dan Stalin berkata, saya tahu. Dan saya pikir itulah masalah dengan kaum neokonservatif. Mereka tidak tahu kapan harus berhenti. Dan saya tidak akan nita. Trump menjadi 4 tahun lagi. Dan kemudian memperoleh penyuplin pada Republik. 4 years left. And then there's going to be a Republican primary. It doesn't seem like Trump is going to Sepertinya Trump tidak akan, dalam arti apapun, menobatkan penerusnya. Dan kaum neokonservatif akan kembali menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Masalahnya, bagaimanapun, yang kita hadapi adalah bahwa mereka sekarang menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan di kedua partai politik. Jadi ini adalah mimpi buruk mutlak, karena tidak memiliki basis yang substansial dalam Partai Republik. Banyak dari mereka telah bermigrasi sejak 2016 ke Partai Demokrat. Dan dalam beberapa hal, Partai Demokrat bahkan lebih neokonservatif daripada Partai Republik. Jadi mereka akan tetap menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan, sayangnya di Washington, dan sayangnya bagi dunia. In Washington and unfortunately for the world. That's why some people call it the uni party when it comes. Itulah mengapa beberapa orang menyebutnya uniparty ketika berbicara tentang kebijakan luar negeri, bukan? Anda memiliki ide yang sama di kedua badan. Jadi siapapun yang Anda pilih, Anda akan mendapatkan variasi dari hidangan yang sama sekali tidak menggugah selera di depan Anda. Namun, pertanyaannya adalah, apakah gerakan MAGA yang diciptakan dan dipelihara oleh Donald Trump, apakah itu mungkin juga akan menyebar ke partai lain? Daripada Anda remeh-tempuh Avengers, your perks eating bebejas, terus Anthony Semroa. Do different policy or wishful thinking? Yes, I think so. I think absolutely. Ya, saya pikir begitu. Saya pikir benar-benar begitu. Salah satu hal yang perlu dipahami orang tentang sejarah Partai Demokrat dan kebijakan luar negerinya adalah ketika situasi memanas, pihak yang mendukung perang selalu menang. Hanya ada periode yang sangat singkat ketika pihak yang mendukung perdamaian sedang naik daun. Dan itu terjadi selama periode 13 bulan, selama kepresidenan Kennedy setelah krisis rudal Kuba hingga pembunuhan. Mungkin naluri damai Kennedy yang menyebabkan peristiwa itu pada November 63. Selain itu, Demokrat sendiri cukup buruk dalam kebijakan luar negeri. Jadi sangat sedikit alasan untuk menduga bahwa mereka akan mengajukan seseorang yang bahkan sedikit saja, saya tidak percaya saya mengatakan ini, tetapi bahkan sedikit saja sependamai Donald J. Trump. Namun itulah situasi yang kita hadapi hari ini. But that's the situation that we're in today. This is Lasha. Isn't this the contradiction? I mean, Ini adalah, Lasha, bukankah ini kontradiksi? Maksud saya, Donald Trump memiliki retorika yang mengerikan, benar-benar retorika yang menggertak. Tetapi dasar yang dia bangun sebenarnya adalah agenda perdamaian. Dan dalam pemerintahan pertamanya, dia tidak memulai perang baru. Lasha, bagaimana kita menyelesaikan lingkaran ini? How do we square this circle? That's his personality. This is, well, Itulah kepribadiannya. Nah, terlepas dari kepribadiannya, maksud saya, kita pada dasarnya tahu bagaimana dia beroperasi dan bagaimana dia berpikir. Ini bukan, sekali lagi, ini bukan tindakan kejam dalam hal menggulingkan rezim hanya karena kita ingin ideologi semacam ini menyebar ke seluruh dunia dan memastikan tidak ada hegemon yang bangkit.
Dia melihatnya dengan cara transaksional yang juga baik untuk Amerika, secara paradoks. Ya, ini sangat transaksional, tetapi dalam cara transaksional pragmatisnya, dia logis tidak hubungkan dua dan dia. Berapa berkonflik dengan Rusia. Jullie voorzitter voor kinderkikitserar debate has slurik to ring to you kata asam before you fall. Tawar jangan salah paham. Make no mistake, he will defend the national security interests of the United States just like any president would. Dia akan membela kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat, seperti yang akan dan seharusnya dilakukan oleh presiden manapun. Tapi saya pikir dia lebih selektif. Dia memahami apa yang tidak perlu dan perlu, menurut pandangan saya. Tapi hanya untuk, jika saya boleh James, semacam menanggapi poin Anda sedikit. Jadi apakah Anda berpikir, tentu saja, neokonservatif dan neoliberalis tidak akan menghilang? Maksud saya, kita tahu ini. Ini adalah budaya sistem politik Amerika, baik adalah fakta. Tapi tidakkah Anda berpikir bahwa semacam lagi perubahan struktur hubungan internasional akan menjadi penyeimbang terhadap insting ekspansionis dan petualang mereka? Mungkin dalam hal politik domestik, kita semua dalam masalah. Tapi apakah Anda berpikir dalam hal hubungan internasional akan ada China, Rusia, dan Anda tahu, global selatan? Tidak, jika Anda melihatnya. No, if you look at it, yeah, Lasha, if you look at it from a logical Ya, jika dilihat dari sudut pandang logis, saya akan mengatakan ya. Tapi kita tidak sedang membicarakan orang-orang yang logis. Yang kita bicarakan adalah sebuah gelembung. Chess Freeman, yang saya tahu sering diundang oleh Pascal, menggambarkan lembaga kebijakan luar negeri Washington pada dasarnya autis, dalam arti tidak bisa dan tidak tahu bagaimana berkomunikasi di luar gelembungnya sendiri. Jadi berdasarkan argumen, saya pikir Anda seharusnya benar. Tapi sayangnya, kita tidak berusaha dengan sistem yang tunduk pada logika semata. Sistem ini memiliki logika dan energinya sendiri. Dan seninya, isang peristiwa yang sangat pasti, tragis, agar orang ini stagnar, lani, mereka. Tapi ada lebih dari sekadar faktor pembatas dari luar. Yang tampaknya bagi saya adalah bahwa yang masih bekerja entah bagaimana adalah yang internal. Jika Anda melihat perang Rusia-Ukraina, pada perang proksi NATO melawan Rusia di Ukraina, satu suara yang masuk akal, meskipun tidak pernah berbicara secara terbuka, tampaknya adalah Pentagon. Pentagon tampaknya telah beberapa kali mengatakan tidak pada langkah-langkah yang paling eskalatif. Bahkan ketika negara-negara ingin memiliki retorika, kami akan memberikan apapun yang diperlukan, dan kami akan mengalahkan Rusia. Dan ini internal, maksud saya, pemahaman Departemen Pertahanan AS, batasan-batasan Amerika Serikat, juga dalam hal produksi senjata dan sebagainya, serta kemampuan. Dan mungkinkah itu menjadi faktor yang akan menjadi lebih penting, karena kekuatan ekonomi AS juga tampaknya menurun saat ini. James dan Lasha. Ya, itu sepenuhnya mungkin. Jika ekonomi terus merosot, jika kita terus mengirimkan sebanyak mungkin rudal dan persenjataan seperti yang telah kita lakukan ke Ukraina dan Israel, sangat mungkin akan ada batasan biaya ekonomi internal terhadap ambisi global kita. Saya sungguh berharap itu yang terjadi, tapi kita akan lihat. Lasha, menurutmu apa dampaknya dari... Lasha, what do you think is the impact of the military power? Because you were correctly... Hanya kekuatan militer, karena Anda benar membicarakan tentang kekuatan. Namun, kekuatan relatif telah bergeser cukup banyak. Dan penilaian, Anda tahu, satu hal yang baik tentang orang militer adalah mereka cenderung lebih realistis, dan mereka mencoba menilai kekuatan mereka sendiri. Tidak semuanya, tetapi banyak jenderal sebenarnya mencoba menilainya. Dalam hal kekuasaan, saya memang berpikir bahwa energi unipolar yang dimiliki Amerika Serikat, energi Atlantisis yang dimiliki Amerika sejak runtuhnya Uni Soviet misalnya, akan dibatasi oleh struktur hubungan internasional itu sendiri, seluruh dunia multipolar ini. Sejauh mana? Itu pertanyaan yang bagus. Dan kemudian lagi dengan James tentang hal yang tidak logis ini, di mana ada orang-orang di luar sana yang bertekad untuk menyebabkan kekacauan. Maksud saya,
Mereka akan meningkatkan ketegangan. Mereka akan memperburuk keadaan bagi Rusia. Oleh karena itu, mungkin bagi Ukraina. Mereka akan meningkatkan ketegangan di Asia Pasifik. Mereka akan mengatakan cukup sudah. Trump sudah pergi. Sekarang punya kesempatan. Maksud saya ada berbagai cara fanatik untuk Anda tahu, mudah untuk merusak sesuatu. Sulit untuk membangun sesuatu, bukan? Seperti yang kita semua tahu. To build things, right? As we all know. So yes, I'm with James when he says that. Jadi ya, saya setuju dengan James ketika dia mengatakan bahwa tradisi yang terukir dalam-dalam. Saya ingin mengatakan ekspansionisme, tetapi ekspansionisme menuju apa dan untuk apa adalah pertanyaan lain, bukan? Maksud saya, ke arah mana orang-orang ini berkembang? Apa dorongan fanatik dan terus-menerus untuk mempertahankan keunggulan, tetapi untuk tujuan apa? Pada titik tertentu, kenyataan harus menunjukkan bahwa tidak mungkin untuk terus-menerus mempertahankan keunggulan. Dan selalu lebih baik untuk berbagi kekuasaan itu, bukan? Tapi, Anda tahu, terutama ketika Rusia, seperti yang kita tahu, tidak mengancam Amerika Serikat atau negara-negara NATO, dan kita semua tahu bahwa itu adalah mitos. Jadi bersiaplah untuk mitos itu kembali lagi. Anda tahu, setelah Trump pergi, dan alarmisme ini akan kembali, saya yakin. Tentu saja hal itu sendiri akan menyebabkan semacam reaksi berantai yang akan lebih negatif daripada positif, jelas. Tapi kemudian pada saat itu, Anda tahu, karena inilah yang telah kami pelajari, maksud saya, inilah yang saya percayai dalam semacam kebijakan luar negeri yang rasional di mana China akan tahu apa yang harus dilakukan. Rusia akan tahu apa yang harus dilakukan. Rusia yang jauh lebih kaya, Rusia yang jauh lebih kuat akan tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana menyeimbangkan melawan semacam kembalinya transatlantisisme jika Anda mau. Jadi Anda tahu, saya merasa bingung. Saya masih memiliki harapan pada semacam, Anda tahu, stabilitas yang akan dibawa oleh dunia multipolar. Namun saya tahu apa yang dibicarakan James, dan saya sepenuhnya memahami, dan Anda tahu dalam banyak hal setuju dengannya, bahwa orang-orang ini tidak akan hanya diam dan menerima kenyataan baru yang merupakan dunia multipolar ini. James, Anda sih hal itu. Yeah, I mean, I think that the key question before us is. Ya, maksud saya pikir pertanyaan kunci di depan kita adalah kapan realitas akan menembus ideologi. Dan ideologi uniparty saat ini hampir tidak tergoyahkan. Pertanyaannya adalah, kapan realitas dunia multipolar baru, yang pasti sudah ada, akan menembus gelembung ini, menembus gelembung yang selalu dibicarakan oleh Chess Freeman. Dan itulah pertanyaannya. Bisakah Donald Trump, dalam 4 tahun yang tersisa, memanfaatkan Amerika Serikat lomong kurz realistis ini untuk menikmatinya. Itu perjalanan kunci yang mungkin Tuhan terbesar. Dan saat ini, bulan tidak gitu dingin. Ya. 3 months in, it's not looking so good. Yeah. Lasha, you wanted to say something about that? Just for a second. Lasha, Anda ingin mengatakan sesuatu tentang itu? Hanya sebentar. Seluruh gagasan bahwa politik kekuasaan telah kembali, bukan? Jadi sistem internasional yang berorientasi pada kekuatan besar ini telah tiba. Apa pendapat Anda tentang kemungkinan bahwa Anda tahu akan ada cukup ruang di mana 3 kekuatan besar akan membagi dunia pada dasarnya? Eropa semakin tidak relevan. Kita tahu ini. Di makin ada aldek sepuluh, bagaimana akan dapat jawab membagi berkari di kekuat dan bukan ekspor sepihak tough dari visi insecure. Export of sort of the American vision all over the world. I mean, it's kind of the same point that Maksud saya, ini adalah poin yang sama yang telah kita semua bahas di sini. Tetapi ketika kita berbicara tentang neokonservatif yang kembali dan mengganggu, atau kembali ke apa yang mereka miliki sebelumnya, apakah ada kemungkinan bahwa mereka akan menerima gagasan bahwa Amerika Serikat juga akan mendapatkan banyak dari dunia multipolar ini dengan hanya berbagi dengan 2 kekuatan besar lainnya? Karena kita berbicara tentang pembagian Ukraina. Kita berbicara tentang Amerika Serikat mencapai kebangkitan geostrategisnya di benua Eropa. Kita tahu, kita melihat, Anda tahu, Jerman lemah. Kita melihat Ukraina. We see, Germany is weak. We see France is weak. They can't do anything on their own. Prancis lemah. Mereka tidak bisa melakukan apapun sendiri.
Dalam beberapa hal, mereka malah semakin bergantung pada Amerika Serikat sekarang. Saya tidak berpikir bahwa mereka akan secara strategis dan mandiri mengembangkan kebijakan luar negeri mereka sendiri terhadap Rusia. Menurut saya itu hanya menggelikan, dan saya tentu tidak berpikir Amerika Serikat akan membiarkan itu terjadi. Jadi apakah Anda berpikir akan ada pembagian sumber daya, baik sumber daya militer, rival, or timber kenors, men you get ekbara combat is through for highwaystan and you from brap fanatismus to Washington. This fanaticism in Washington, if you will. Well, I don't think that a division, such a Nah, saya tidak berpikir bahwa pembagian seperti yang Anda bicarakan akan ditentang oleh kekuatan Trump MAGA, America First. Saya sangat curiga bahwa hal itu akan ditentang oleh orang Eropa. Dan orang Eropa saat ini tampaknya benar-benar berniat melakukan segala yang mereka bisa untuk menggagalkan kesepakatan apapun antara Amerika Serikat, Rusia, dan Ukraina. Meskipun mereka mungkin tidak memiliki sumber daya militer yang cukup, Uni Eropa cukup kaya. Maka membangun Ward berprimat lebih besar dari Amerika Serikat. Saya masih berpikir maka tidak boleh diremehkan. Saya tidak berpikir bahwa maka akan melihat pembagian dunia menjadi 3 bagian. Tapi saya tidak maka alat bersalah begitu. But I don't think MAGA would have a problem with it. And nor will the Africans, nor will the Southeast Asians. Baik orang Afrika, orang Asia Tenggara, maupun orang Jepang tidak akan melakukannya. Maksud saya, semua kekuatan lain ini masih akan mencoba melakukan hal mereka sendiri dan melakukan apa yang berhasil bagi mereka. Tetapi hal lain yang juga tidak boleh kita lupakan adalah bahwa meskipun Donald Trump telah mengumpulkan banyak kekuasaan, dan meskipun dia bisa memerintah sekarang dengan dekret, Amerika Serikat bukanlah aktor tunggal. Dan Donald Trump tidak hanya garantia Amerika Serikat termasuk naita tidak dipuluta, selimingkatanlah si vegmet pancin. How many are you? About 330. 330 million. And as long as let's say the revenue sharing of the 3 great powers, or how much ever it is, dari 3 kekuatan besar, atau berapapun jumlahnya, selama pendapatan itu hanya mengalir ke sekitar 10 triliuner, yang segera menjadi triliuner di Amerika Serikat, dan tidak ke orang lain, Anda akan memiliki semua gejolak domestik untuk perubahan lebih lanjut. Jadi bahkan jika itu terjadi, itu tidak akan menyelesaikan masalah, bukan? Jadi distribusi kekayaan internal di Amerika Serikat masih cukup buruk. Dan apakah Anda melihat, mungkin sebagai pertanyaan terakhir, James dan Lasha, apakah Vietnam halted for? Apa Donald Trump mau berhadapan model ekonomi sebagai strength? Neverjita. the inner economic model of the United States? I don't think so. That's a really good question. I think that the answer Itu pertanyaan yang sangat bagus. Saya pikir jawabannya mungkin karena dia tahu siapa basis pendukungnya, dan dia telah mendukung tarif selama 40 tahun terakhir. Maksud saya, ada rekaman film atau berita tentang dia yang berbicara tentang pentingnya tarif sejak tahun 1990-an. Saya pikir ada kekhawatiran yang tulus di antara tipe-tipe MAGA dan dunia Trump, seperti Peter Navarro, bahwa ya, perjanjian perdagangan bebas ini memang mengosongkan kelas pekerja dan kelas menengah Amerika, dan kenaikan China ke WTO, serta pemberian status perdagangan negara paling disukai secara permanen kepada China, mengakibatkan jutaan pekerjaan meninggalkan Midwest. Millions of jobs leaving the Middle West. I mean, that's a fact. Maksud saya, itu adalah fakta, dan bahkan pedagang bebas yang paling bersemangat pun tidak bisa membantah statistik tersebut. Sekarang, apakah dia berusaha mengembalikan pekerjaan-pekerjaan itu? Apakah dia melakukannya dengan cara yang benar, dengan cara yang paling diplomatis, dengan cara yang paling cerdas? Saya tidak tahu, tapi saya akan mengatakan ini. Tidak seperti hampir semua pendahulunya. Dia benar-benar mencoba. Jadi ada penghargaan di sana. Iskomstis ever pusipit banyak thalis dan tindi bethat. That's why binal for bisa responyu. It's kegading diurit and spop to orang thafrets. 40 million people as of last year. Lasha, van is stereotype and growth internal. Sure. So every time I hear
Tentu. Jadi setiap kali saya mendengar reindustrialisasi atau deindustrialisasi, saya terhubung dengan semacam ekonomi neoliberal hardcore yang baru saja disinggung oleh James. Jadi NAFTA, perdagangan global, tanpa batas, hanya angka yang penting, semacam fundamentalisme pasar pada dasarnya. Namun, saya bukan ekonom, tetapi Anda mendengar pertanyaan besar, bagaimana dia melakukan reindustrialisasi? Apa yang dia lakukan untuk reindustrialisasi? Dan apa yang kita lihat pada dasarnya menurut pandangan saya adalah versi modifikasi dari ekonomi neoliberal yang bersembunyi di balik internasionalisme ekonomi ini untuk orang kecil, agar ekonomi disesuaikan untuk orang kecil, untuk pekerja di Amerika. Sejauh mana itu benar? To what extent that is true, I don't know. We're looking at. Anda tahu, kita melihat konsentrasi kekuasaan dan pengaruh di tangan para pemuda oligarki saat ini, para elit. Apakah mereka menggantikan? Anda tahu, apakah ini hanya penggantian semata dari jenis elit lama yang sama? Memudahkan hidup dan menyediakan lebih banyak, Anda tahu, lebih banyak sumber daya kepada elit Amerika Serikat yang pada dasarnya mereka gunakan untuk keuntungan mereka selama, katakanlah, era ekonomi neoliberal tahun 70-an dan 80-an. Jadi saya bertanya-tanya, Vestes mana yang anti-NAFTA dan pro-ekonomi untuk pekerja? Kasanya saya tidak pragmani. Apa nasib? Ekonomi kerja perindustrialisasi, mengembalikan Pak Nike. How are we going to bring back, Nike factories? And what does it mean to reindustrialize nowadays in this high? Dan apa artinya melakukan reindustrialisasi saat ini di dunia berteknologi tinggi? Jadi saya khawatir, Anda tahu, ini tidak akan mudah. Namun kita melihat semacam pengurangan lembaga pemerintah, bukan? Semacam kebencian ekonomi terhadap pemerintah besar yang cukup mirip. Bukankah begitu? Maksud saya, Anda tahu, era Reagan dan era Margaret Thatcher di mana semuanya seharusnya diprivatisasi, bukan? Saya telah berbicara dengan David Gibbs, yang pernah tampil di acara Anda di sini, Pascal, dan profesor serta orang-orang yang benar-benar mempelajari hal ini merasa bingung, menurut pendapat saya. Jadi kita mungkin melihat beberapa retorika yang mungkin, Anda tahu, retorika populis yang mungkin lebih kondusif bagi pemilih. Anda tahu, pemilih rata-rata. Tetapi sejauh mana kebijakan ekonomi yang sebenarnya akan mendukung janji itu adalah pertanyaan yang ingin saya ajukan. Dan saya pikir kita tidak bisa menjawab semua ini. Sepertinya kita semua terjebak membaca bola kristal oranye ini. Tapi senang melakukannya dengan Anda, tuan-tuan, dan mendapatkan pemikiran Anda tentang hal ini. James dan Lasha, James, kemana orang harus pergi untuk menemukan tulisan Anda, Substack Anda? Bisakah Anda memberitahu saya lagi? Ya. Ini adalah The Realist Review di Substack. The Realist Review, judul Komite Amerika untuk Kesepakatan AS Rusia. Saya akan memasukkan link tim deskripsi. Dinda Lasha, iunikan Anda. Nah, mereka bisa mencari artikel saya di The National Interest. Dan saya pikir, James, ada satu artikel besar yang mungkin akan muncul di Akura. Jadi saya tidak tahu. Kita akan berbicara dengan James tentang itu. Saya baru saja menyelesaikan sebuah artikel. Baiklah, saya akan memasukkan semua itu ke dalam deskripsi. Rekan-rekan saya, James Corden, Lasha Kasradze. Terima kasih banyak atas waktu hari ini. Terima kasih.